Ada sebuah grafik mempunyai puncak 8,4 dan dia memotong sumbu X negatif. Nah, artinya apa? Nah, teman-teman ingat ini nih konsep, misalkan ada kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, A ini menunjukkan apa namanya, kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau dia ke bawah itu A-nya negatif, kalau terbuka ke atas itu A-nya positif. Untuk A. Untuk C-nya itu adalah menunjukkan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau dia memotong seperti ini di atas, artinya C-nya itu positif. Kalau memotongnya di bawah, maka nanti C-nya itu negatif. Itu untuk C. Sekarang kalau B-nya, B itu nanti bisa kita cek dari puncaknya. Cek dari puncak. Nah, kalau XC-nya itu nanti dia positif, maka tinggal kita uraikan aja. Positif itu XC itu artinya apa? Min B per 2A. Nah, dari sini nanti kita bisa cek nih. B-nya akan negatif atau positif. Kalau XC-nya nanti negatif, demikian juga nanti tinggal kita evaluasi. XC-nya adalah min B per 2A. Oke, kita langsung ke soal ya, biar lebih paham. Ternyata puncaknya itu 8,4 teman-teman. Kita gambarkan 8,4 di sini. 8,4 di sini. Nah, dia memotong sumbu X negatif, artinya memotong di sini. Maka kurvanya otomatis kayak gini kan? Nah, terbuka ke bawah. Dari sini sudah dapat dua informasi. Dia terbuka ke bawah artinya A-nya kurang dari 0. Nah, dapat informasi pertama A-nya kurang dari 0. Dan di sini ada titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini sebagai C-nya. Terlihat C-nya kan dia positif ya, C-nya positif. Tinggal kita cek B-nya bagaimana. Ingat, B itu diperoleh dari puncaknya. Puncak itu adalah 8. Dan 8 itu diperoleh dari rumus apa? Min B per 2A. Perhatikan, kalau kita kalikan silang 16A sama dengan min B. Nah, di sini udah ketahuan bahwa A itu negatif. Maka nanti ada 16 dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif dikalikan sekian. Nah, sekiannya ini harus bilangan apa, teman-teman? Sekian itu pasti bilangan positif dia. Karena positif kali negatif itu negatif. Yang sebelah kirinya negatif kali 16 juga negatif, biar setara. Jadi dari sini kita dapatkan B-nya itu adalah lebih dari 0. Jawaban yang memenuhi yang mana? Yang E. Oke, diketahui sebuah titik A, B terletak pada grafik ini. Nah, namanya terletak ini bisa kita masukin di sini nih. Boleh ya? Artinya kita ganti Y-nya dengan B, X-nya dengan A. Oke, A, B itu melalui Y sama dengan BX kuadrat ditambah dengan 1 min B kuadrat X kurangi 56. Sekarang kita ganti semua X dan Y-nya dengan titik A, B. Maka diperoleh B sama dengan ini B dikali dengan X-nya kita ganti dengan A. Jadi A kuadrat ditambah dengan 1 min B kuadrat. X-nya kita ganti dengan apa? X-nya dengan A dikurangi 56. Hasilnya apa? Oke, hasilnya artinya B-nya itu sama dengan ini menjadi A kuadrat B ditambah dengan ini kita kalikan ke dalam ditambah A dikurangi AB kuadrat dikurangi 56. Nah, mungkin 56-nya kita pindah ruas ke kiri ya. Jadi diperoleh 56 itu sama dengan A kuadrat B dikurangi AB kuadrat ditambah dengan A dikurangi dengan B. Ini B-nya kita pindah ruas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan 56 sama dengan ini kita keluarkan apa ini? AB kita keluarkan. AB kita keluarkan maka menjadi A min B seperti itu. Terus ditambah dengan A min B. Nah, kita kurung aja. Dari sini teman-teman kan sudah punya nilainya nih. A min B-nya sama dengan 7. Kita ganti aja. 56 sama dengan AB dikali 7 ditambah dengan 7. Kan gampang nih. Semua kita bagi dengan 7. Bisa ya? 56 bagi 7 itu berapa? 8 sama dengan AB ditambah dengan 7 bagi 7 1. Artinya AB-nya berapa? AB-nya adalah 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, ketemu jawabannya yang mana? Yang A. Demikian. Oke, ada sebuah soal fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 1,0 dan berapa di sana? Dan
yang B itu 2,0. Ternyata fungsi kuadrat tersebut juga melalui titik 0,4. Nah, titik puncaknya P, Q, kita disuruh mencari nilai penjumlahnya P plus Q. Nah, untuk pengertian soal ini ingat kembali konsep dasarnya. Misalkan nih ada sebuah kurva seperti ini kurva f, x. Nah, kurvanya itu memotong sumbu x nih. Sumbu x-nya misalkan kita namakan x1 sama x2. Dan melalui titik sembarang biasanya. Nah, kalau kondisinya seperti ini nanti kita bisa mencari bentuk fungsinya. Yaitu apa? A x min x1 dikali dengan x min x2. Nah, perhatikan dalam soal, ternyata soal itu memotong sumbu x-nya di titik 1,0, jadi x1 itu sama dengan 1, dan x2-nya itu sama dengan 2, dan juga melalui titik 0,4. Oke, sekarang tinggal kita masukin aja apa yang diketahui dalam soal. Oke, kita masukin, efeknya nanti A, x min 1 dikali x min 2. X min 2, salah tulis ini. X min 2. Nah, sekarang ingat, titik ini, fungsi ini melalui 0,4. Melalui itu artinya apa? Melalui itu artinya kalau f-nya saya masukkan 0, nanti hasilnya harus sama dengan 4. Ya udah kita cek ini. Kita masukkan 0, maka akan diperoleh A dikali 0 min 1, 0 min 2 itu harus sama dengan 4. Dari sini kita peroleh A dikali min 1 kali min 2 berapa? 2 ya, sama dengan 4. Artinya kita peroleh A-nya sama dengan 2. Artinya fungsinya sudah kita peroleh, yaitu berapa teman-teman? 2 kali x min 1 dikali x min 2. Atau kita jabarkan juga boleh nih. X kuadrat, ini kali ini X kuadrat ya, terus ini kalikan belakang diperoleh min 2x, dan yang ini kalikan ini itu min x, dikali yang belakang itu plus 2. Benar nggak? Plus 2, yes. Artinya kita peroleh 2 kali x kuadrat min 3x plus 2. Kalau 2-nya kita masukkan, diperoleh fx-nya itu adalah 2x kuadrat min 6x plus 4. Nah, dalam fungsi kuadrat ini sebagai A, ini B, ini C, gitu kan biasanya. Nah, kalau udah ketemu soal seperti ini atau ketemu fungsinya, maka ditanyakan apapun sudah bisa. Sekarang ditanyakan apa? Puncak. Oh, ingat kembali konsepnya. Misalkan ada bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka puncaknya itu bisa kita cari dengan banyak cara sih. Bisa turunan, bisa pakai rumus, bisa. Kalau pakai rumus, misalkan puncak itu koordinatnya adalah xc, yc, misalkan itu. Maka xc-nya itu adalah min B per 2A. Kalau yc-nya itu adalah min D per 4A. Tinggal kita masukin tuh min B. Jadi min B-nya berapa di sini? Min 6 ya. Min 6 per 2. A-nya berapa di sana? 2. Jadi berapa ini? 6 bagi 4. Jadi 3 per 2. Yang D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Tinggal kita masukin min B kuadratnya berapa teman-teman? B-nya itu tinggal langsung kita masukin aja, min 6 kuadrat yaitu 36 dikurangi 4, A-nya itu 2, C-nya berapa? 4. Nanti dibagi dengan 4A 2. Nanti teman-teman dari sini akan mendapatkan nilai berapa? Min setengah. Oke, artinya puncaknya itu kita sudah dapatkan, yaitu 3 per 2, min setengah. Atau bisa kita tulis ini dalam soal sebagai P, Q. Kalau ditanya P plus Q-nya ya sudah tinggal kita jumlahin aja. 3 per 2 ditambah dengan min setengah. Hasilnya berapa? 1. Nah, 1 ketemu. Yang mana? Yang A. Demikian. Semoga bisa dipahami. Oke, diketahui sebuah bilangan A lebih dari 2. Artinya A itu dia bilangan positif. Nah, ini bilangan positif. Terus kita disuruh mencari posisi grafik terhadap sumbu X. Nah, teman-teman ingat ini ya. Saya gambarkan aja nih. Ada kurva seperti ini. Misalkan grafiknya nanti dia menyentuh seperti ini. Terus ada yang berpotongan seperti ini. Nah, pertama untuk kurva yang terbuka ke atas itu A-nya bisa kita lihat dia lebih dari 0. Kalau yang terbuka ke bawah A-nya itu negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat posisi terhadap sumbu X-nya itu tinggal lihat D-nya.
Kalau dia tidak berpotongan seperti ini, seperti gambar yang pertama, itu nanti D-nya itu kurang dari 0 atau D-nya negatif. Kalau dia berpotongan di satu titik saja, yaitu gambar kedua, itu D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Yang terakhir, jika berpotongan di dua titik seperti ini, itu artinya D-nya lebih dari 0. Nah, tinggal kita nanti lihat, artinya yang perlu dicermati adalah A sama D saja. Nah, pertama A-nya sudah kita pastikan A-nya positif, tinggal cek D-nya. D-nya kita cek yuk. D itu kita perlu dari sini, yaitu B kuadrat min 4 AC. Tinggal kita masukin B kuadrat itu artinya 2A dikuadratkan dikurangi 4. Suku pertama A-nya itu tetap A di situ, D-nya itu yang belakang. 2 diperoleh berapa nih? 4A kuadrat dikurangi 8A gitu kan. Kalau kita keluarkan apa ini? 4A mungkin 4A ini A min 2. Nah, perhatikan ternyata A-nya kan lebih dari 2. Apabila kita masukkan A-nya lebih dari 2, pasti yang ini jelas positif, yang ini juga pasti positif nilainya yang dalam kurung. Artinya nanti D itu adalah bilangan positif dikali dengan bilangan positif. Hasilnya juga dia pasti positif atau D-nya itu lebih dari 0. Nah, seperti itu. Karena D-nya lebih dari 0, maka kita lihat dia sesuai dengan grafik yang ketiga, yaitu yang bagian atas. Jadi, fungsinya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik. Nah, kita lihat nih, mana jawaban memotong sumbu X di dua titik berbeda. Oh, yang D. Jelas sekali jawabannya yang D. Gampang. Oke, ada sebuah soal di mana diberikan A-nya antara 0 sampai dengan 10, di mana A itu merupakan konstanta dari fungsi kuadrat. Nah, kita disuruh mencari sifatnya. Nah, kalau sifat sebuah fungsi f(x) itu kan dia punya kurva tuh, misalkan seperti ini gambarnya. Untuk yang terbuka ke atas, ini sumbu X ya, sumbu X. Ini kita lihat A-nya. Kalau A-nya positif itu terbuka ke atas, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah. Kalau di atas persis dan tidak memotong sumbu X, maka nanti D-nya itu kurang dari 0. Ini juga D-nya kurang dari 0. Nah, ini dinamakan definite positif. Kalau yang ini dinamakan definite negatif. Definite positif itu artinya apa? Fungsinya di atas sumbu X atau f(x)-nya lebih dari 0 atau selalu positif. Untuk yang negatif artinya apa? Efeknya di bawah sumbu X kurvanya atau nilai efeknya itu selalu negatif. Ini selalu positif. Lalu yang ini selalu negatif. Nah, ini konsep dasar dari definite. Sekarang kita cek di sini ada f(x) sama dengan ax kuadrat plus 2ax plus 10. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa A-nya dia bernilai positif. Karena apa? Antara 0 sampai dengan 10. Nah, A-nya ketemu. Tinggal kita cek atau lihat sifat dari D-nya. D itu kan sama dengan B kuadrat min 4 aja ya. Nah, kita masukin aja. B-nya itu ini jadi menjadi 2A kuadrat min 4. A-nya itu ini, C-nya itu 10. Nah, kita cek di sini teman-teman. Ini artinya berapa ini? 2A kuadrat jadi 4A kuadrat gitu kan. 4A kuadrat dikurangi berapa itu? Dikurangi dengan 40. Nah, kita keluarkan 4A mungkin. 4A kita keluarkan. A dikurangi 10. Nah, dari sini coba teman-teman perhatikan bahwa nilai A-nya itu kan antara 0 sampai dengan 10 tuh. Artinya kalau kita masukkan ke sini, maka ini akan berakibat yang dalam kurung ini akan bernilai negatif kan. Yang depan ini pasti positif, yang dalam kurung ini pasti negatif. Nanti hasilnya adalah sesuatu yang pasti positif dikalikan sesuatu yang paling pasti negatif. Artinya apa? Artinya dia pasti akan negatif nilainya. Karena negatif itu berdampak D-nya bagaimana? D-nya kurang dari 0. Kalau kita kembalikan ke konsep dasar yang di atas, A-nya positif, D-nya kurang dari 0, artinya dia bersifat definite positif. Definite positif itu artinya dia selalu positif nilainya. Maka jawabannya yang B. Oke, seperti itu saja jawabannya. Terima kasih.